Halo semuanya, perkenalkan nama saya Khairul Anam dengan NIM 6670240156 dari Prodi Ilmu Pemerintahan. Nah, pernah nggak sih kalian melihat Trans Banten yang dimana jalur rutenya itu sama dengan kayak angkot-angkot yang biasanya? Nah, oleh karena itu kita bisa melihat loh ada dinamika yang terjadi di antara keduanya. Mari kita bahas. Pemerintah Provinsi Banten meluncurkan Trans Banten sebagai transportasi modern dengan rute yang tetap, jadwal yang teratur, dan juga digratiskan pada waktu yang ditentukan. Nah, tujuannya baik yakni sebagai transportasi publik yang lebih tertib, nyaman bagi warga kota Semarang. Tapi di sisi lain, ribuan pengemudi angkot yang sudah puluhan tahun mengandalkan trayek-trayek itu sebagai sumber nafkah mereka, tiba-tiba harus bersaing dengan layanan subsidi pemerintah. Nah, penumpang yang berpindah, pendapatan angkot turun drastis, dan tidak ada skema transisi yang jelas dari awal. Nah, disinilah akar permasalahannya. Saya menyimpulkan ada 3 akar permasalahan dalam konflik ini. Yang pertama itu adanya tumpang tindih antara rute Trans Banten dengan angkot yang dimana Trans Banten ini melewati trayek yang sama persis dengan jalan angkot yang biasanya. Nah, yang kedua, tidak ada mekanisme dialog antara supir angkot dan juga pihak pemerintah yang dimana untuk penyusunan kebijakan. Jadi suara pengemudi angkot itu sendiri baru didengar setelah konflik ini membesar. Nah, yang ketiga itu adanya compatible goals yang dimana pemerintah itu berpikir dengan logika mereka dalam untuk mengefisiensi sistem yang dimana semakin banyak yang naik transportasi massal maka akan semakin baik. Nah, sementara pengemudi angkot tuh berpikiran yang lain. Mereka berjuang dengan logika berlangsungan hidup yang bagaimana cara mereka untuk tetap bisa makan, bayar kontrakan, dan juga menafkahi keluarga mereka. Nah, untungnya tekanan ini mendorong pemerintah membuka dialog dengan organda atau organisasi perkumpulan angkot yang dimana hasil itu muncul gagasan untuk meresolusi sebuah keputusan yang lebih adil yang dimana angkot itu tidak lagi menjadi pesaing tapi diposisikan sebagai feeder atau pengumpan penumpang dari permukiman tuh menuju halte Trans Banten yang dimana penataan trayek ini dilakukan secara partisipatif dengan jaminan tarif yang layak bagi pengemudi. Pemerintah juga mempertimbangkan program pelatihan dan juga kesempatan bagi pengemudi angkot untuk bergabung menjadi mitra resmi untuk Trans Banten. Nah, kemudian model serupa juga berhasil diterapkan seperti di Jogja, Semarang yang dimana ini berarti jadi ini bukan solusi yang mustahil untuk bisa dilakukan. Nah, kemudian pelajaran pentingnya dari konflik ini adalah modernisasi tanpa melibatkan masyarakat yang berdampak hanya akan melahirkan resistensi, yang dimana kebijakan publik yang baik itu bukan cuma soal canggihnya sistem, tapi juga soal seberapa adil dan inklusif prosesnya. Nah, untuk kita semua, mari dukung transportasi publik yang modern, tapi juga manusiawikan yang dimana tidak akan meninggalkan siapapun di belakangnya. Oke, terima kasih.